Iya pun. Yang mana mau minta? Iya ya pun. Seratus pagi semuanya dia 100 kayak pasang banyak ya. Tabe. Simpan saja pun di kantong tapung ya tabe. Tabe. Apa yang menjadi Pak itu sehingga PPT Darmawan tidak sebanyak? Terima kasih kami dari PT Darmawan Travel supaya ada orang lagi saya kemudian bersama wakil masyarakat dan Bapak Wajo Selatan yang kami lihat bahwa alat pelindung diri ini sangat dibutuhkan oleh investor sama dengan jajarannya, sehingga kami mengambil suatu kebijakan cepat untuk menggunakan alat ini supaya dapat digunakan dan difungsikan demi untuk kerja secara cepat dan virus ini dapat meredah dan dapat hilang kawasan tidak. Apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat terkait dengan virus? Saya himbau kepada masyarakat supaya virus ini dapat hilang di perkotaan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah jaga jarak di rumah aja secara cukup sebesar motivasi yang diberikan oleh pemerintah untuk kita sebagai masyarakat untuk terlibat di dalamnya di dalam melaksanakan himbauan ini supaya mata rantai daripada penyebaran virus ini dapat terselesaikan. Oh, dia tidak ada. Iya pun. لك شفاعة يا رسول الله. يا رسول الله
Diskominfotik Wajo di program Bupati Mepa. Dan tema kita pada hari ini yaitu APD kebutuhan vital dalam penanganan COVID-19. Pemirsa dan saat ini kita sudah bersama dengan para narasumber dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Dr. Hadirama, dan dari Direktur Rumah Sakit Umum Jiwa, Dr. Budi Agus. Dan tentunya kita sejak sebelumnya Bapak Bupati Wajo, Dr. Haji Amran Mahmud. Assalamualaikum Pak. Baik pemirsa, kita lebih lanjut lagi membahas tentang COVID-19. Terlebih dahulu saya informasikan kepada pemirsa yang masih stay di rumah, kalian juga bisa berinteraksi bersama dengan Bapak Bupati Wajo dan juga beserta dengan para narasumber kita di halaman Facebook Diskominfotik Wajo. Bisa juga menelpon di nomor telepon kami 0811 445 6116. Baik, saya ke Pak Bupati dulu nih, Dok. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan sampai hari ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Wajo, baik dari ODP maupun PDP-nya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, utamanya dalam menghadapi musibah besar ini, wabah COVID-19. Tentunya pertama-tama saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo untuk senantiasa bersama-sama memerangi COVID-19 ini, dan tentu kita sangat berharap kesadaran, partisipasi, sinergitas, ya, kebersamaan, kekompakan kita semua, karena tidak mungkin hanya pemerintah, apalagi hanya kita berharap kepada tim medis. Sesungguhnya tim medis ini adalah garda paling terakhir kalau menurut saya. Garda terdepan ini adalah masyarakat, ya. Masyarakat bisa sadar, bisa patuh, bisa mengikuti kebijakan pemerintah mulai dari pusat sampai kita di kabupaten ini, dengan tentunya kalau kita patuh, saya optimis mata rantai ini bisa kita putus, ya. Olehnya itu memang yang menjadi problem kita ini adalah ketersediaan APD kita, alat pelindung diri kita. Dari awal kita merasakan pada saat awal-awal musibah corona ini, hampir semua kita ini kelabakan, ya, tidak bisa berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa karena kita mau mendapatkan APD, ya, stoknya habis, ya, biayanya, kemudian pengirimannya lama, begitu luar biasa kesulitan. Belum lagi dikaitkan dengan tata kelola anggaran kita, karena ini adalah uang negara, sehingga nanti setelah kita mendapatkan regulasi, setelah mendapatkan petunjuk, setelah bisa kita jalankan semua program-program ini, alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai, dan kami berterima kasih karena adanya berbagai komunitas, ya, masyarakat yang luar biasa turut serta membantu, ya, apakah itu organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, partai politik, ya, hampir seluruh stakeholder, ya, mahasiswa, turut serta untuk berbagi. Dan kita juga bersyukur pengusaha-pengusaha kita, baik yang ada di kota, baru saja Pak Haji Murdaya dari PT Darmawan menyerahkan 100 APD. Kemudian kemarin ya ada pengusaha Wajo yang sukses di Gorontalo, Pak Haji Jenal, yang sukses di Nunukan, di Sebatik, ya, yaitu Pak Haji Muardi atau Pak Haji Momo,
luar biasa perhatian, sehingga sedikit melegakan karena tim medis kita di 14 kecamatan bekerja tiap detik, tiap waktu, dan juga posko-posko terpadu kita ada 10 titik yang bekerja keras untuk melakukan screening, ya, mengetahui riwayat perjalanan semua orang-orang yang mau masuk Bajo, apakah itu pemudik, ya, apakah itu habis perjalanan, semua kita deteksi untuk kita tindak lanjuti. Demikian juga sekarang ini kita sudah libatkan sampai mulai dari kecamatan, ya, kemudian lurah desa, ya, dusun lingkungan, bahkan sampai RT RW untuk turut bersama-sama mendeteksi terus detik per detik, waktu per waktu masyarakat kita jangan sampai Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bari. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati bari. Wasammi minal dhanbi wa ghafar dhunubullah. Wasammi minal dhanbi wa ghafar dhunubullah ya Rasulullah. itu juga dua-duanya sudah ada hasilnya, sehingga kita pastikan untuk kita tetap kita lakukan pemantauan. Tinggal satu yang sekarang ini yang kita isolasi, Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. saja belajar di rumah saja, pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita, ya, bekerja di rumah saja, para pegawai, ya, para karyawan yang bisa bekerja, bahkan ya usahawan kita harap bisa bekerja di rumahnya, cukup di delivery saja hasil-hasil produknya, ya, untuk bisa dijual online atau dijual menggunakan fasilitas teknologi atau metode. Kemudian beribadah di rumah saja. Ini juga masih ada satu dua yang belum paham, belum mengerti apa maksud kita. Bukan kita melarang sholat, ya, bukan kita melarang berjamaah, tetapi yang dilarang di sini adalah bagaimana berinteraksi, karena kita di pemerintah kita ini memberlakukan social distancing, artinya tidak boleh ada kerumunan. Lebih-lebih lagi dengan physical distancing, tidak boleh ada interaksi atau kontak antara manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga ini betul-betul kita cari kapan ada kerumunan, kapan ada berjamaah, atau ini potensi yang sangat membahayakan buat keselamatan atau perlindungan daripada masyarakat kita. Jadi olehnya itu kami berharap seluruh komponen masyarakat untuk turut bersama di dalam memutus mata rantai daripada penularan COVID-19.
Oke. Jadi sekarang bukan dari pihak pemerintah dan tenaga medis yang berada di garda terdepan sekarang, tapi kita seluruh masyarakat Kabupaten Wajo yang sudah berada di garda terdepan untuk membantu pihak pemerintah dan tenaga medis dalam memutuskan rantai penularan virus COVID-19 ini. Oke, baik Pak. Dan terkait juga dengan APD ini, apakah sudah didistribusikan ke pelayanan kesehatan? Apakah juga sudah memadai untuk saat ini? Sebenarnya kita sudah sedikit terbantu setelah ada bantuan tadi yang saya sampaikan, ada kurang lebih 1.000 ya, yang kemarin ditambah lagi tadi 100. Nah, tentu ini sedikit sudah membantu Pak ya. Akan membantu sambil menunggu juga pesanan kita yang sudah tertanda adanya di jalan ini dulu kita berdua basah tubuh ya. Kalau sudah ada pasien ditangani, tentu pemakaian seperti ini ya sudah sangat cepat dibutuhkan APD itu. Oke, baik Pak. Untuk kasus di Kabupaten Wajo, jadi sampai saat ini belum ada ditemukan kasus positif. Namun meskipun kita masih menunggu satu hasil tes lagi Pak ya, tapi semoga hasilnya tetap negatif. Ya, jadi yang satu sekarang Nyonya Wero itu dalam status PDP, pasien dalam pengawasan, karena proses yang telah dilakukan oleh tim medis kita di bawah ya, nanti dijelaskan lebih detail oleh Direktur Rumah Sakit. Ya, beliau itu setelah dalam perjalanan dari Makassar ya, ketemu dengan salah seorang keluarganya yang terinfeksi COVID ya, sehingga kita lakukan isolasi di rumahnya. Tetapi begitu karena sudah gejalanya lagi ini, akhirnya beliau ke rumah sakit dan dilakukan penanganan dan dilakukan rapid test. Nah, rapid test pertama yang dilakukan positif, sehingga ini menunggu hasil swab untuk lebih menunggu akurasinya dan bisa kita pastikan apakah beliau masuk dalam positif atau masih tetap PDP. Jadi memang sudah dilakukan pemeriksaan tahap awal dan hasilnya positif. Ya. Tinggal kita menunggu lagi hasil pemeriksaan kedua. Jadi karena penggunaan rapid test itu harus 2 kali. Dua kali. Nanti dijelaskan juga berapa selang waktunya. Yang jelas tes pertama menunjukkan positif. Nanti di tahap kedua rapid testnya tentu juga itu akan bisa menambah keyakinan. Yang kedua, untuk lebih akurasinya tentu dengan menggunakan swab yang sementara ini ditunggu hasilnya dari Makassar. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sekarang saya lanjut ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan dulu. Bu, ini saya mau bertanya ini Bu, mungkin ada petunjuk teknis dalam penggunaan alat pelindung diri ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi penggunaan APD itu ada 3 level. 3 level. Jadi level pertama itu biasanya buat teman-teman yang bertugas untuk screening, termasuk juga yang di perbatasan. Jadi yang diperlukan pada level 1 itu hanya penutup kepala, kemudian pakaian kerja seperti biasa, masker dengan handscoon. Jadi itu untuk level 1 untuk teman-teman. Jadi kalau kita sudah mau masuk ke level 2, buat teman-teman yang bertugas biasanya untuk screening langsung ke rumah atau yang dianggap sudah ODP. Nah, itu harus sudah memakai pakaian dengan level 2. Jadi level 2 itu sudah memakai masker dengan standar N95. Dalam hal maskernya ini juga Dok, juga kan bermacam-macam Dok, ya memang ada klasifikasinya juga Dok. Iya. Oke, misalkan untuk pemakaian masker pada tenaga kesehatan yang langsung menangani COVID-19 ini, masker yang seperti apa ini Dok yang bisa digunakan? Jadi yang standar itu untuk tenaga medis yang langsung berhubungan dengan
pasien COVID atau yang dianggap PDP itu dengan masker N95 karena dianggap itu bisa memfilter virus sampai 99%. 99%. Oke. Ini juga dok, ada tambahan istilah lagi nih dok dalam penanganan COVID-19. Ada lagi OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala pun juga sebenarnya sudah bisa terinfeksi virus COVID, dok ya? Jadi OTG itu orang tanpa gejala, artinya dia pernah kontak langsung dengan orang yang positif COVID-19, tapi dia tidak bergejala. Nah ini yang sebenarnya yang paling kita takuti. Paling berbahaya dok ya? Paling berbahaya, karena dia bisa jalan keliling tanpa dia rasakan bahwa sebenarnya dia ada virus di dalam badannya. Oke, jadi yang paling bahaya ini yang OTG karena bisa menularkan ke keluarganya sendiri. Ya, betul. Oke, baik dok, terkait juga masalah di Kabupaten Wajo, mungkin dari Dinas Kesehatan juga sering memantau ini dari per minggu semakin meningkat ini dok, dan kita juga sudah melakukan beberapa, membantu pihak pemerintah sudah melakukan beberapa program juga melakukan desinfeksi juga. Dan ini juga ada isu yang beredar dok, katanya ini dalam penggunaan desinfeksi penyemprotan ini sebenarnya sesuai dengan WHO atau bagaimana ini dok? Jadi kalau untuk desinfektan di benda-benda mati itu sudah sesuai dengan WHO. Tapi sekarang kan dok ada juga penyemprotan langsung kita semprot pada diri kita sendiri kan dok? Bagaimana? Itu WHO tidak menganjurkan hal seperti itu karena prinsipnya desinfektan itu untuk benda mati, sedangkan kalau untuk manusia biasanya kita pakai yang lebih ramah, yang cocok untuk Jadi saya anjurkan pada teman-teman yang masih tetap ingin memakai bilik untuk bilik steril ya. Nah, dipakai lebih bagus Dettol atau yang ramah terhadap untuk manusia. Dettol dicampur dengan air disemprotkan itu lebih ramah untuk manusia. Oke, jadi lebih bagusnya cuci tangan ya dok ya, rutin cuci tangan. Cuci tangan itu yang lebih bisa mengurangi infeksi dari penularan virus. Oke. Terkait dengan masa inkubasi, karena kemarin banyak yang bertanya-tanya dok, katanya virus ini bisa mati selama 24 jam, tapi ada juga yang mengatakan selama 14 hari. Jadi masa inkubasi virus COVID itu 14 hari kalau ada di tubuh manusia. Tapi kalau di benda-benda, misalnya di kaca atau di karton, itu beda-beda. Beda dia punya proses. Jadi kalau di karton bisa sampai 24 jam, tapi kalau di misalnya di kaca atau di tempat untuk buka pintu, gagang pintu, biasanya itu bisa bertahan sampai 3 sampai 4 jam. Kalau lewat percikan-percikan misalkan? Kalau percikan baru kena, karena memang kan penularannya melalui percikan. Nah, percikan kalau di karton itu bisa sampai 24 jam. 24 jam. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Sambil kita menunggu juga komentar dari para netizen yang bergabung bersama kami pada hari ini, saya lanjut dulu kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Siwa. Dok, ini kemarin juga sempat menjadi tren topik ini di masyarakat Kabupaten Wajo, adanya masyarakat Kabupaten Wajo yang positif corona di Siwa. Bagaimana ini, Dok? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sehat. Mengenai isu yang kemarin berkembang di medsos, pasien atas nama W yang dikabarkan positif, saya jelaskan bahwa pasien tersebut setelah melalui pemeriksaan laboratorium dengan foto ronsen, hasil rapid testnya itu positif. Sehingga dokter yang menangani langsung melakukan pengambilan swab untuk menentukan positif COVID-nya. Kalau positif COVID dari hasil rapid test itu belum pasti, karena dari hasil rapid test yang positif itu hanya menunjukkan bahwa pasien tersebut pernah dan ada virus di dalam tubuhnya, belum tentu virus COVID. Itu yang barangkali saya luruskan. Sampai hari ini sudah perawatan hari kelima pasiennya. Alhamdulillah keadaan umumnya sudah membaik. Tanda-tanda vital semua bagus.
Yang kita tunggu sekarang adalah hasil swab dari BBLK. Berapa lama ini dok hasilnya bisa keluar kembali? Seperti pasien PDP yang pertama dirawat di rumah sakit jiwa itu, hari kelima setelah swab diterima di BBLK sudah keluar hasilnya. Mudah-mudahan BBLK hari ini mengeluarkan hasilnya, karena itu hasil dari BBLK dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Dinas Kabupaten Kota melaporkan ke rumah sakit. Tetapi selama ini BBLK di samping melalui prosedur protokol tadi, langsung juga mengirimkan melalui WA ke dokter penanggung jawab. Oke, jadi sampai saat ini pasien memang masih diawasi di rumah sakit dok ya. Kemudian keluarganya ini apakah diisolasi di rumah atau bagaimana ini dok? Mengenai keluarga pasien W, karena memang pasien W tinggal sendiri di rumahnya. Tinggal sendiri dok, iya oke. Sendiri di rumahnya, tetapi ada beberapa keluarga maupun petugas dari puskesmas yang pernah kontak dengan pasien W, dan alhamdulillah 7 orang yang pernah kontak langsung dengan Nyonya W itu kemarin di rumah sakit jiwa sudah dilakukan pemeriksaan rapid test termasuk foto toraks. Alhamdulillah semua hasilnya negatif. Begitu juga dengan petugas kesehatan dari puskesmas yang kita periksa pada hari Jumat, dari 5 orang yang diperiksa itu alhamdulillah semua juga hasil rapid Negatif. negatif. Oke, jadi kita menunggu hasil hari ini dok ya, keluar hasilnya. Oke, baik dok. Jadi terkait juga dengan APD ini untuk di Rumah Sakit Umum Siwa, bagaimana ini untuk APD di Rumah Sakit Siwa sendiri dok? Apakah masih kekurangan atau bagaimana ini dok? Baik, menurut petunjuk teknis itu, APD itu sebenarnya terdiri dari masker, penutup mata, penutup kepala, penutup muka, sarung tangan, masker, baju atau gaun, sepatu. Sepatu boots ya dok ya? Itu adalah semua termasuk APD. Untuk persiapan di rumah sakit, kalau untuk gaun bajunya, alhamdulillah karena kami sudah pesan dari awal, belum kami merawat pasien PDP, kami sudah persiapkan, itu ada 30. Selanjutnya sudah kami melakukan PO dan pesanan sudah datang, ditambah dengan bantuan dari Bapak Bupati. Untuk gaunnya alhamdulillah itu masih ada stok sekarang 253. Sedangkan untuk seperti APD lainnya, penutup kepala, maskernya ini terbagi 2, ada yang masker bedah dan N95. N95-nya ini kami kemarin hanya dapat 100, ada bantuan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 50 pieces. Yang lainnya itu masih ada stok sampai hari ini. Oke. APD-nya dok ya. Oke, baik. Kita bacakan komentar dulu ini dok. Ada komentar mas dari Rukman Nawawi. Ini ada informasi katanya pasien Nyonya W di Rumah Sakit Siwa dibawa ke Makassar sejak kemarin. Apa betul ini dok? Terima kasih penyampaiannya. Alhamdulillah tadi sebelum saya duduk di acara ini, kami sudah komunikasi dan didengarkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan, komunikasi dengan pasien. Beliau keadaannya sehat-sehat, sementara minum teh di rumah sakit dengan kue, itu kabar terakhir dari pasien. Sudah sehat dok ya? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk pasien yang sudah terjangkit virus corona ini memang bisa sembuh secara total? Bisa sembuh secara total ya dok ya? Insya Allah, karena sampai sekarang vaksin dan pengobatan untuk pasien yang terpapar virus corona itu belum didapatkan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana meningkatkan imun dari pasien, sehingga rumah sakit selalu menyediakan terutama dari gizi itu, memperhatikan gizinya, Gizi pasien. memberikan makanan tambahan di luar makanan pokok sehari-hari.
Oke, oke, baik dok. Mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat Kabupaten Wajo yang sempat bergabung bersama kita pada hari ini, selama masa penularan virus COVID-19 ini, ada berapa pasien yang sudah ditangani oleh pihak Rumah Sakit Umum Siwa sendiri, dok? Baik dari ODP, PDP-nya, dok. Terima kasih. Kalau pasien mulai dari ODP yang Rumah Sakit Siwa periksa itu mulai Maret. Sudah ada ODP, tapi bukan warga Wajo. Jadi beliau setelah menerima hasil pemeriksaan dari dokter, langsung kembali ke kampung masing-masing. Terus yang PDP itu, ini Ibu W adalah pasien kedua yang kami rawat. Sedangkan yang sudah kontak dengan Ibu W, kami sudah periksa sebanyak 13 orang. 13 orang. Oke, untuk pemeriksaannya sendiri ini dok di rumah sakit, seperti apa nih dalam bentuk pemeriksaannya di rumah sakit Siwa sendiri yang dilaksanakan, dok? Pemeriksaan yang kami lakukan di rumah sakit itu, selain tanda-tanda vitalnya, dirawat jalan, itu lakukan pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen. Oh begitu ya dok ya. Oke, terima kasih dok. Nah tadi juga pertanyaan dari Rukman Nawawi juga sudah dijawab langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Siwa. Keadaan pasien saat ini keadaannya membaik, sangat membaik ya dok ya. Nah itu tadi. Oke, kembali saya ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Nah ini dok juga saya mau tanya masalah sampai sekarang ini kan banyak orang yang masih belum paham teknik cuci tangan yang baik. Apakah memang ada prosedur teknik cuci tangan yang baik atau seperti apa ini dok? Jadi seperti di rumah sakit biasa diterapkan untuk, jadi ada 6 langkah sebenarnya untuk melakukan cuci tangan yang benar. Karena yang di masyarakat ada 6, ada 7 dan bahkan ada 8 langkah ya, dok. Jadi yang ada juga 5 langkah, ada 6 langkah. Jadi yang biasa kita terapkan itu untuk masyarakat biasanya 6 langkah. 6 langkah. Nah, itu langkah-langkah yang dianu untuk betul-betul bahwa kita sudah membersihkan kita punya tangan dari segala kotoran dan virus yang bisa saja kita pegang tanpa kita sengaja. Oke, saya bacakan lagi komentar. Ada lagi masuk komentar di halaman Facebook kami. Calvin, ada dari Calvin. Ini dok pertanyaannya, apakah virus ini masih bisa menular setelah pasien meninggal? Jadi makanya bisa menular pada saat dimandikan. Makanya ada proses, namanya proses pada pemulasaran jenazah khusus untuk pasien COVID. Jadi saya juga ingin masyarakat tahu bahwa setelah dilakukan pemulasaran jenazah itu pertama dibungkus oleh plastik, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Sebagai Islam, umat Islam biasanya kita sudah mulai kasih debu untuk setelah itu baru dibungkus lagi dengan plastik. Jadi prosedurnya memang dilakukan di rumah sakit, oke? Prosedur dilakukan di rumah sakit dengan pakaian lengkap dari petugas. Jadi setelah dibungkus lagi plastik yang ketiga, lagi dengan apa lagi nih itu mayat apa lagi nih? Ya, setelah kain kafan dibungkus plastik dibungkus lagi dengan kantong mayat, kantong jenazah. Nah setelah itu dikasih masuk di peti, sebelum ditutup betul-betul rapat itu petinya, tidak ada lagi cairan bisa keluar. Kemudian dilakukan desinfektan. Jadi saya ingin masyarakat tahu bahwa setelah dikubur dalam plastik itu asal tidak ada cairan yang menetes, tidak akan pernah menularkan. Apalagi kita tahu bahwa plastik itu akan musnah setelah beratus-ratus tahun. Jadi jangan takut, karena kadang-kadang sekarang ada penolakan terhadap mayat yang dianggap sebagai terjangkit pasien COVID. Oke, jadi misalkan dok ini mayat sudah dilakukan sesuatu sakit, masih bisa dibawa pulang ke rumah? Atau langsung dimakamkan? Dibawa pulang ke rumah. Karena di sana dia tidak ada proses disolati, pemakaman. Kemudian langsung dibawa ke dan tidak boleh lebih sebenarnya 4 jam
dalam proses sampai penguburan. Langsung dimakamkan, tidak boleh lebih dari 4 jam. Iya. Oke, baik dok. Kita juga menunggu penelpon yang masuk di nomor kami 081144561116. Bagi pemirsa yang sedang bergabung bersama kami pada hari ini, kalian bisa berinteraksi langsung bersama dengan Bapak Bupati dan juga para narasumber kita terkait dengan virus corona atau COVID-19. Oke, baik. Kalau tidak ada, oke, kita sudah terhubung oleh salah satu penelpon. Halo. Oke, tadi ada salah satu penelpon ya yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Halo, maaf Pak, bisa diulang Pak? Dengan Bapak siapa di mana? Oke, pertanyaannya Pak, ditujukan kepada siapa nih Pak? Ada gangguan jaringan ya dok ya. Oke, halo, assalamualaikum. Dekat-dekat saja. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Tidak bisa dikasih dekat-dekat saja. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Muhammad Arifai di pelataran Terminal Sengkang. Oh, dari Sengkang Pak. Oke Pak, pertanyaannya ditujukan untuk siapa nih Pak? Pak Bupati Wajo. Oke, silakan Pak bertanya. Begini Mbak, apakah sekarang nggak bisa ditutup pintu ditutup pintu perbatasan? Oke, cukup Pak pertanyaannya. Masih tetangga dari Sidrap ini sudah 13 positif. Oke Pak, jadi di Sidrap sudah ada positif 13 Pak ya? Iya, di Sidrap sudah ada positif 13. Yang saya menghasilkan kami di sini karena penumpang dari Sidrap masih bebas masuk ke Wajo. Oke, baik Pak.
Oke, kita tanyakan langsung Pak ya ke Pak Bupati. Nah ini Pak, apakah katanya perbatasan Wajo dan Sidrap bisa ditutup? Baik, terima kasih. Jadi untuk sekarang ini kita di wilayah Kabupaten Wajo ini masih melakukan pengetatan ya. Jadi kita perketat semua pintu-pintu masuk, termasuk pintu perbatasan kecil ya. Selain dari Sompe Kalola dengan Sidrap itu, kita juga melakukan menempatkan posko yang sangat ketat di Wele ya, yang menghubungkan dengan Tantu Tedong, kemudian di Lanciran ya, Lanciran dengan Ongkoe, kemudian ditambah 2 lagi pintu, Wete dengan Lautang, dan Bendoro dengan Lepangan. Itu Belawa semua, itu perbatasan Sidrap semua kita jaga perketat, dan memang kita masih mempersiapkan semua, karena kalau langsung ditutup total tentu harus ada berbagai persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan ya, termasuk sebenarnya itu sudah masuk menjadi pembatasan sosial berskala besar. Nah untuk itu tentu kami juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Untuk sekarang ini kita masih memperketat itu masuk, dan yang kedua aparat-aparat kita sampai di tingkat berbasis RT dan RW ini kita maksimalkan untuk mendeteksi warga-warga kita yang pendatang, jangan sampai ada yang tidak melewati screening atau melalui posko yang kita pasang 10 titik di semua pintu-pintu masuk di wilayah Kabupaten Wajo. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan yang terketat Pak ya, untuk di daerah perbatasan. Ya, sambil kita terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kalau memang sudah ada juga petunjuk dari provinsi, karena ini pemerintahan ini kan tidak berdiri sendiri, kita bersama-sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Jadi kalau ada penguncian atau penutupan secara total, itu secara komprehensif juga kita harus siap ya, baik dengan pemerintah yang lain, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lebih-lebih juga dengan pemerintah pusat, karena ini kan banyak hal-hal yang terkait ya, termasuk kita harus menyiapkan semua instrumen-instrumen ya untuk membackup masyarakat kita ya, utamanya social safety net-nya itu yang harus betul-betul utuh kan, makanannya saja itu, ternaknya pun itu harus kita backup semua. Makanya itu yang kita lakukan sekarang ini sambil berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kita perketat pintu-pintu masuk, dan seluruh aparat kita di tingkat dusun dan tingkat lingkungan di kelurahan dan di desa di bawah itu, semua RT RW kita harapkan sekarang ini, apalagi sebagai relawan karena sudah terbentuk juga relawan-relawan di setiap desa, itu secara masif untuk melakukan pendeteksian di wilayah masing-masing agar bisa mengetahui pendatang-pendatang yang tiba pulang kampung ataupun habis perjalanan seperti itu. Oke. Kemudian masalah mudik ini Pak, katanya untuk tahun ini dilarang dulu untuk tidak ada mudik sekali Pak ya? Ya, jadi ini kan sudah diumumkan ya oleh pemerintah pusat, dan kita berharap para pemudik-pemudik ini sudah bisa menahan diri, bahkan bisa di backup dengan social safety net-nya atau jaring pengaman sosialnya. Mereka tetap ditanggung di tempat mereka berada, apakah dia di Jakarta, apakah dia di Surabaya, ataukah di mana-mana. Ini sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, dan kita berharap di wilayah kita seperti ini bisa berkurang ya, apalagi kalau di masa-masa menjelang Ramadan, apalagi mau menjelang Lebaran, dan insya Allah menjelang
Dan ini insya Allah kita juga sudah siapkan formulasi daripada jaring pengaman sosial kita ya, untuk bisa membackup saudara-saudara kita ini yang putus kerja, yang dirumahkan, bahkan ada usahanya yang tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa berbuat berdaya apa-apa kalau dia tidak keluar. Setelah mereka dilarang keluar, ya maka ini konsekuensinya kita harus siapkan jaring pengaman sosial. Ya. Oke, jadi untuk sementara waktu daerah perbatasan untuk Kabupaten Sikap dengan Wajo belum bisa ditutup Pak ya, Ya, karena belum ditutup total. karena Ya. tetap kita berkoordinasi dengan pihak pusat, pemerintah pusat. Pemerintah provinsi. Oke, pemerintah provinsi ya. Ya, Oke. Baik, yang penanya tadi Bapak mungkin sudah bisa diterima ya jawaban dari penjelasan dari Bapak Bupati Wajo. Baik, selanjutnya saya beralih kembali ke Ibu Direktur Rumah Sakit Umum. Nah, ini Bu, misalkan ini hasil tes dari Nyonya W tadi ini, misalkan sudah diterima ini, misalkan hasilnya positif ini Dok. Kita tidak minta-minta, tapi misalkan ini hasilnya positif. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Siwa Dok? Terima kasih. Mudah-mudahan hasilnya negatif. Ya, semoga sih Dok yang negatif ya. Tapi ini antisipasi jangan sampai langkah yang kami lakukan itu langsung kami rujuk ke rumah sakit rujukan yang memang menangani COVID. Karena rumah sakit jiwa itu sesuai SK Gubernur hanya sebagai rumah sakit penyangga untuk pelayanan COVID ini. Tapi setidaknya sudah dilakukan penanganan secara awal Dok ya. Dan karena beberapa dari pasien ODP dan PDP juga ini sudah ada beberapa yang sembuh juga Dok ya. Alhamdulillah Sudah ada sembuh. Oke, baik. Mungkin masih ada penanya atau yang masih ingin berkomentar di halaman kami, halaman Diskominfotik Wajo, kami masih tunggu. Atau mungkin masih ada yang ingin menelpon, berinteraksi langsung bersama para narasumber dan Bapak Bupati Wajo. Oke, kita sudah tersambung, sudah terhubung lagi dengan penelpon. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, dengan Rukman di Siwa. Oke, Bapak Rukman di Siwa. Oh, pas sekali nih Pak di Siwa. Oke Pak, pertanyaannya. Adanya beredar isu bahwa pasien berinisial W itu sudah dibawa ke Makassar. Apa betul itu tidak? Yang kedua, kondisi pasien bagaimana kondisi sekarang? Apakah sudah ada hasil swabnya dari? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, adanya beredar isu bahwa di perbatasan itu masih memakai, termasuk di Sompet itu masih memakai jasuknya dengan kantong-kantong plastik. Nah, apa memang benar seperti itu? Oke, baik Pak. Saya minta juga pejabat yang ada dari Wajo dan perbatasan itu penuh memantau langsung. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rukman. Mungkin kita ke Ibu Direktur Rumah Sakit Umum dulu. Mungkin bisa menjelaskan Bu tadi pertanyaan dari Bapak Rukman terkait dengan kondisi tadi pasien yang berinisial W. Apakah katanya tadi sebenarnya sudah dijawab Bu Dok ya? Mungkin beliau terlambat menyaksikan. Katanya apakah sudah dirujuk dan bagaimana kondisinya hingga saat ini Dok? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Bapak Dirusman Nawawi, pasien yang inisial W yang sementara dirawat hari kelima di Rumah Sakit Siwa, alhamdulillah keadaannya sudah membaik. Laporan dari Kepala Unit Perawatan COVID per jam 7 pagi tadi, tanda-tanda vital itu menunjukkan bahwa suhunya sudah 36,4 derajat, nadi 92 dan pernapasan itu 24 kali per menit. Tadi jam
program Bupati Menyapa. Oke, baik, kita lanjut lagi. Mungkin masih ada dari pemirsa yang masih stay di rumah, mungkin masih ada yang ingin berinteraksi langsung bersama Bapak Bupati dan para narasumber kita. Bisa menelpon di nomor kami 081144566116. Kami masih menunggu penelpon. Oke, kita sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Pak Heri di Sengkang. Oh, di Sengkang. Oh iya, silakan pertanyaannya, Pak. Oh iya, begini Bupati yang terhormat. Gini Pak, saya mau ini prihatin melihat keadaan sekarang Pak. Bagaimana ini seperti sekolah sentral, pasar tempe itu kalau sore pasar tempe masih banyak kerumunan orang yang ini Pak yang ke pasar. Ya, saya merasa sangat prihatin Pak ini. Kalau satu orang saya terjangkit ke sana, otomatis banyak yang bisa ini Pak terjangkit lagi. Jadi saya sebagai masyarakat Wajo, kalau bisa mengusulkan untuk pedagang-pedagang selain pedagang makanan, kalau bisa dikurangi. Demi kita semua masyarakat Wajo ini Pak, seperti penjual pakaian, kalau bisa dikurangi anunya aktivitasnya. Begitupun juga di pasar sentral dengan pasar mini Pak. Saya harap demikian Pak. Oke, baik Pak, sudah cukup Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya langsung saja ke Bapak Bupati aja, mungkin bisa menjelaskan Pak terkait adanya kerumunan banyak warga di pasar-pasar ini Pak. Ya baik, jadi memang sejak awal itu protokol di pasar itu untuk menata pasar itu, alhamdulillah kita sudah beberapa pasar ini sudah mulai patuh untuk tidak menjual lagi selain daripada sembako, karena memang itu. Yang kedua juga penjual-penjual dari luar kita sudah beri pengertian supaya dihindari lagi. Sudah banyak juga yang stop itu. Memang ini di pasar sentral dan pasar tempe kita di kota ini, kemarin saya sudah ketemu juga salah seorang dalam bisa ikut membantu di pasar sentral. Informasi yang kami dapat itu bahwa memang di sana itu sudah lesu, sudah berkurang dan tidak seperti yang ada di pasar tempe. Makanya ini kami sekarang ini di pasar tempe tugaskan Pak Kadis untuk mengatur di sana, karena memang sebenarnya awalnya itu kebijakan kami itu tidak membatasi jam. Ya, dulunya itu tidak membatasi jam sehingga sedikit ada waktu masyarakat itu untuk bisa mengatur waktu kunjungannya di sana pada saat tidak ini. Tetapi begitu setelah kita coba ini sampai pukul 12 saja, ternyata ini ada sedikit menumpuk ya, sehingga kemungkinan itu akan kita tinjau kembali. Kemudian yang kedua, kami sudah tegaskan juga wajibkan kalau harus jaga jarak, kemudian pakai masker baik maupun pembeli ya, kemudian mengatur supaya tidak terjadi kerumunan di dalam. Dan saya sudah tugaskan juga ke Pak Kadis, ada orang tertentu yang selalu mengatur di dalam pasar itu, karena memang juga ini di pasar kebijakan kita secara nasional juga ini memang masih memberikan kesempatan karena persoalan perut ya, persoalan makanan, sehingga masih tetap diberikan. Hanya saja memang kepatuhan masyarakat. Makanya dari katakan tadi, garda terdepan ini adalah masyarakat kita. Jadi kalau bukan kesadaran masyarakat kita, kejujuran pada saat di screening, masih banyak masyarakat kita yang tidak jujur menyampaikan informasi dari mana, kegiatannya dan sebagainya.
Ini semua masyarakat kita, makanya saya katakan tadi tim medis kita itu sebenarnya garda terakhir, ya garda terakhir. Garda terdepan ini adalah masyarakat yang harus membantu kita. Makanya ini tidak pernah berhenti sosialisasi, tidak pernah berhenti kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan dianggap sepele ini, ya jangan dianggap. Saya kira sama keprihatinan kita yang disampaikan tadi, bahwa insya Allah kita akan terus berbenah sambil apa yang menjadi harapan Bapak tadi. Insya Allah saya yakin untuk kita akan perhatikan dan optimis untuk bisa tahap demi tahap ini untuk merubah kepatuhan masyarakat kita. Oke. Khususnya untuk penjual yang bukan penjual makanan mungkin bisa dibatasi juga Pak ya? Memang sebenarnya kami sudah larang, sudah kita umumkan supaya yang menjual saja ini adalah hanya barang-barang sembako saja, barang-barang pokok saja. Ya, dan sudah beberapa pasar yang patuh seperti itu. Beberapa pasar di desa yang alhamdulillah sudah, termasuk penjual dari luar itu kita sudah minta kerelaannya supaya tidak datang lagi. Karena yang kita inginkan ini hanya kebutuhan pokok dasar saja masyarakat kita. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, yang penelpon tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati Wajo, dan kita menerima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, Dengan Bapak siapa di mana? saya Gusri di Sengkang. Oh iya, di Sengkang. Oke Pak, silakan. Pertanyaannya Pak. Oh, salah bertanya ya. Bisa Pak, silakan Pak. Iya, makasih banyak. Artinya ini saya sudah berkomentar di kolom komentar tadi. Masalahnya mau tanya tentang tenaga kerja pada sektor formal yang mengikuti himbauan pemerintah yang di rumah saja, sehingga masa pencaharian kami juga ikut tinggal di rumah, begitu ceritanya. Jadi mohon ran Bapak Bupati untuk hal ini. Ketika kami tidak bekerja, masa pencaharian kami juga ikut tidak ada masukan gitu. Ini kami pekerjaan formal yang seharusnya mendapat juga, artinya apakah dengan anggaran yang sudah dianggarkan untuk itu dapat juga dari pekerja formal. Saya kira cukup itu saja untuk diberikan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya langsung saja ke Bapak Bupati Wajo. Ini masalah tentang tenaga kerja pada sektor formal yang mengikuti himbauan pemerintah untuk di rumah saja. Nah, setelah tadi ada komennya juga ini Pak di Facebook sebenarnya. Ini, nah setelah pekerja di rumah kan otomatis mata pencaharian kami juga tidak jalan. Mohon pencerahan ini dari Bapak Bupati Wajo. Ya, jadi baik. Jadi khusus untuk ini kan antara kita melakukan di samping dari data masyarakat miskin kita, juga yang kita lakukan sekarang ini adalah pendataan bagi tenaga-tenaga kerja yang makan atau yang di PHK atau usaha-usaha yang sudah tidak bisa berjalan akibat daripada COVID ini. Ini sementara kita lakukan, makanya kami targetkan 1 minggu sebelum masuk bulan Ramadan, sosial safety net kita atau jaring pengaman sosial kita insya Allah kita kucurkan dan kita sandingkan semua bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi supaya tidak ada overlap, tidak ada yang tumpang tindih, ya, sehingga nanti masyarakat kita betul yang bermanfaat, ya, yang tidak ada lagi sebenarnya kan yang dibantu ini adalah kebutuhan pokoknya, kebutuhan dasarnya, karena memang kita sudah rasakan bersama semua, hampir semua masyarakat kita merasakan keadaan ini bahwa ekonomi kita ini betul macet, ya, betul-betul jatuh. Saya insya Allah mulai ini menjelang bulan Ramadan, sosial safety net kita, jaring pengaman sosial kita ini sudah dilakukan setelah ada data yang lengkap, karena kita tidak ingin juga datanya yang belum rampung, ya, karena nanti tumpang tindih bantuan dari kita, ya, ada misalnya bantuan PKH-nya, ya, kemudian ada bantuan-bantuan sembako yang siapkan nanti kabupaten,
yang tentunya nanti akan tersalurkan secara rata. Karena sekarang kita tidak bisa bertahan lagi hanya data miskin saja. Karena kalau data miskin tidak perlu kami lakukan pendataan. Ada juga mengatakan, kenapa mesti didata lagi? Ini kan COVID ini bukan cuma orang miskin saja yang terkena, tetapi banyak pekerja-pekerja kita, tukang memor kita yang sudah tidak bisa berpenghasilan, pengusaha-pengusaha kuliner kita ini yang sudah tersendat usahanya, ya banyak. Semua ini kita data supaya secara komprehensif, ya secara menyeluruh nanti ini semua tepat sasaran, semua bisa dinikmati oleh masyarakat kita, dan anggaran memang sudah kita siapkan. Tetap akan ada bantuan begitu. Ya. Oke. Baik, penelpon tadi Pak Gusri dari Sengkang sudah dijawab oleh Bapak Bupati Wajo. Mungkin masih ada penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0811455116. Oke, ini juga komentar sambil kita menunggu penelpon berikutnya. Ini juga ada komentar masuk ditujukan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Nah ini dok, katanya apakah dengan kepanikan atau ketakutan bisa dengan mudah terserang virus? Ya, terima kasih. Itu namanya harus manajemen stresnya yang harus kita perbaiki. Jadi saat orang stres, panik, otomatis kadang-kadang kita punya daya tahan tubuh tuh menurun. Padahal virus gampang menyerang orang-orang yang punya ketahanan tubuh yang menurun. Jadi kita tetap berdoa, tetap makan makanan yang bergizi, jangan lupa sering cuci tangan, dan ada tips tertentu untuk kalau kita sudah terlanjur keluar kan harusnya kan tinggal di rumah. Jadi kalau memang terlanjur kita keluar, kemudian terasa tenggorokan lagi kering, coba ambil air dikasih sedikit garam untuk berkumpul. Itu ternyata bisa membantu untuk mengurangi terpaparnya kita dari virus. Jadi manajemen mental tetap harus kita laksanakan agar terjadi rasa panik atau stres, karena stres akan gampang kena terpapar virus apapun dok ya, termasuk virus corona. Oke. Jadi intinya di sini kita harus tetap mempertahankan imun kita tetap stabil dok ya. Oke. Mungkin masih ada penelpon selanjutnya yang masih ingin berkomentar di halaman Facebook Diskominfo Wajo. Baik, karena sudah tidak ada lagi, jadi sebelum saya mengakhiri perjumpaan pada siang hari ini, saya berikan dulu kesempatan kepada Bapak Bupati Wajo dan narasumber kita untuk memberikan close statement terakhir. Silakan kepada Bapak Bupati dulu nih. Baik, para pemirsa benar yang saya hormati, tentunya kembali lagi bahwa mari kita hadapi sama ini wabah ini, keprihatinan ini, hendaknya kena semua, tetapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan kesadaran kita semua untuk sama-sama memeranginya, tentunya mengambil peran. Ya, paling tidak ya masyarakat kita harapkan tetap saja di rumah, ya beribadah di rumah, ya bekerja di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah. Kami harapkan ini yang bisa betul-betul diwujudkan oleh masyarakat. Kalaupun terpaksa keluar, betul kita dilengkapi dengan pelindung diri, ya, di masker, kebersihan, jarak. Kehidupan ini sekarang ini memang banyak yang kita tata kembali, dan tentu yang disampaikan tadi dokter, ya manajemen stres kita. Mari kita terus jaga supaya kita tidak tertekan. Kita hadapi ini dengan lurus, kita hadapi dengan sabar. Ya, saya kira Tuhan akan memberikan jalan solusi terbaik kepada kita bila mana kita hadapi dengan sabar, dengan tentunya berikhtiar, ya menghindar
Saya kira itu dari saya. Terima kasih semuanya, dan tentunya saya mohon maaf dari berbagai keterbatasan. Kita tetap maksimal bekerja untuk rakyat, ya, untuk mencari solusi terbaik dan saling melindungi. Terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Dr. Haji Ramli, silakan Dok. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Jadi seperti Pak Bupati bilang bahwa Masak itu adalah garda terdepan dari penyerangan COVID di Perak. Jadi penularan COVID ini masyarakat tetap tinggal di rumah. Kalau terpaksa keluar, tetap jaga diri. Dan masalah APD, pemerintah akan berusaha terus untuk melengkapi kita punya APD, dan buat teman-teman sejawat di rumah sakit maupun di puskesmas maupun teman-teman yang ada di perbatasan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jaga pola hidup dan pola makan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya kepada Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Silah, silakan Dok. Terima kasih Bapak Ibu, seluruh masyarakat Wajo dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengharapkan kerjasamanya dalam menangani penyebaran virus COVID ini, supaya Bapak Ibu tetap tinggal di rumah saja. Berikanlah doa dan dukungan kepada kami seluruh petugas kesehatan untuk tetap bekerja. Mohon doanya, mohon dukungannya kepada kami, terutama kami dari keluarga besar rumah sakit dan seluruh petugas kesehatan. Mohon didoakan keselamatan kami semua beserta keluarganya, dan marilah kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, melakukan PHBS dengan menjaga kebersihan hati dan pikiran. Marilah kita sama-sama selalu berpikiran positif. Saya kira sekian, salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Dok atas waktu. Semoga kita semua selalu terlindungi dan selamat bertugas selalu Dok. Demikian pemirsa perjumpaan kita pada siang hari ini di program Bupati Menyapa. Jadi sekali lagi saya himbau tetap di rumah saja dan hidup ikan. Ikan akan seperti pikir. Ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah air kesabaran. Reni Arman dan seluruh tim yang bertugas mohon undur terhadap Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinina salah-suraku malabih yaitu riasa corona lasa kali lele wadi lele lo idi anak ta tomato ta beneta yari gilaketa aja na kasih muka puji-pujian kajok-kajokka onro ni bolata pesani doktoro enen nia perawa emak jama wartawannya lo sapar ngi berita polisi dan nia tentara na sapol PP lau ma patroli aja tamicai kolai suruh ki lisu yari ilai tutra yar na sabari lai suruh ki mak di bola suku tongal lisu lau realita manang adi singetta adi cengetta dan nia hampir sungetta onro bolai aja na tuli jokka ko dina pantilada aja na kasih tumakat do onro ni bolata